Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kekontinuan fungsi. Kekontinuan fungsi. Kontinu berarti terus-menerus atau berkelanjutan tanpa perubahan mendadak atau tidak terputus. Kontinu digunakan untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang mendadak. Terdapat 3 syarat agar fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a. Yang pertama, yaitu terdapat nilai fungsi fa. Yang kedua, terdapat nilai limit f(x) x mendekati a. Yang ketiga, limit f(x) x mendekati a nilainya sama dengan nilai fungsi fa. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka f(x) dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan dua grafik berikut. Yang grafik pertama, apakah f(x) kontinu di x sama dengan a? Nah, tadi kan f(x) dikatakan kontinu di x sama dengan a jika 3 syaratnya terpenuhi, yaitu ada nilai fa, ada nilai limit, dan nilai limit dan fa itu harus sama. Jadi pertama kita cari dulu nilai fa-nya. Pada grafik pertama ini, dia tidak memiliki fa, karena di sini hanya terdapat bulat kosong, bukan bulat penuh. Kalau fa itu dia ditandai dengan bulat penuh, makanya nilai fa berarti tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke syarat kedua, yaitu dia harus ada limit, nilai limit. Nilai limit ini didapat jika nilai limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama. Jadi kita cari terlebih dahulu nilai limit kirinya. Kita perhatikan dari grafik sebelah kiri. Sebelah kiri, ini nilai limitnya terdapat pada bulatan yang kosong ini. Pada bulatan kosong ini itu dia nilainya L. Jadi nilai limit kirinya itu L. Dan untuk mencari nilai limit kanan, itu kita lihat dari grafik sebelah kanannya. Dia berhenti di bulatan yang kosong juga, di mana bulatan kosong itu nilainya L. Jadi limit kanan dan limit kirinya itu sama-sama L. Berarti nilai limit yaitu L. Jadi limit f(x) x mendekati a yaitu nilainya L. Terdapat di nilai limitnya ada, yaitu L. Nah, karena jadi kan syaratnya itu harus terpenuhi semua, sedangkan di sini tadi fa-nya tidak ada. Berarti grafik yang pertama ini, f(x) ini tidak kontinu di x sama dengan a karena nilai fa-nya tidak ada. Selanjutnya di yang grafik kedua, apakah f(x) ini kontinu di x sama dengan a? Caranya sama, cari terlebih dahulu nilai fa-nya. Nilai fa dari grafik itu. Itu kan terdapat lingkaran penuh. Lingkaran penuh ini di L2. Berarti nilai fa-nya itu ada, yaitu L2. Kemudian kita cari nilai limitnya. Cari limit kirinya terlebih dahulu. Limit kiri, perhatikan grafik yang dari kiri, di mana dia berhenti di bulatan kosong, yaitu L1. Limit kanannya dari grafik kanan, kita lihat dia berarti di bulatan penuh, di mana itu L sama dengan 2. Nah, karena limit kiri dan kanan itu tidak sama, maka nilai limitnya ini tidak ada. Jadi, pada grafik ini itu f(x)-nya tidak kontinu di x sama dengan a. Selanjutnya pada grafik ketiga, apakah f(x) kontinu di x sama dengan a? Berarti kita cari nilai fa-nya terlebih dahulu. Sini bulatan penuh itu
terdapat pada L2. Berarti nilai FA-nya ada, yaitu L2. Kemudian kita cari nilai limit. Kita cari limit kanan, limit kirinya. Dari grafik, dari sebelah kiri, itu dia berhenti di bulatan kosong. Mana nilainya yaitu L1. Kemudian limit kanannya kita lihat dari grafik juga berhenti di bulatan yang kosong. Berarti nilai limit kanannya juga L1. Karena limit kanan kiri nilainya sama, berarti limit fx, x mendekati A, itu sama dengan L1. Jadi nilai limitnya itu ada, yaitu L1. Nah, di syarat yang ketiga, yaitu nilai FA itu harus sama dengan nilai limit. Sedangkan di sini nilai FA-nya L2, yang limitnya L1. Berarti kan tidak sama. Sehingga fx tidak kontinu di X sama dengan A. Dan di grafik yang keempat ini, apakah fx kontinu di X sama dengan A? Lihat di FA. FA itu di titik ini. Yaitu nilainya L. Jadi nilai FA itu ada yaitu L. Kemudian kita cari limitnya. Dan limit kiri. Jadi grafis sebelah kiri itu juga berhenti di L. Di limit sebelah kanan juga dari garisnya itu dia berhenti di L juga. Berarti limit kanan kiri sama-sama dengan L. Dan limit fx x mendekati A-nya juga L. Syarat pertama dan kedua sudah ada. Ada nilai FA yaitu L, limit ke L. Syarat ketiga yaitu nilai FA dan limit itu harus sama. Nah, karena di sini dia nilai FA dan limit itu sama, yaitu sama-sama dengan L, maka fx ini kontinu di X sama dengan A. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Soal yang pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Dimana di sini fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan 2 karena dia jika nilai X-nya 2 itu membentuk 0 per 0. Sehingga fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Kemudian yang B, fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, di mana x ini tidak boleh sama dengan 2. Kemudian fx sama dengan 3, di mana x sama dengan 2. Yang pertama yaitu mencari nilai f2-nya. F2-nya itu adalah 3. Kemudian cari nilai limitnya. Limit dari x kuadrat kurang 4 per x kurang 2, di mana x mendekati 2, yaitu limit x kurang 2, x tambah 2 per x kurang 2, karena x mendekati 2 sama dengan limit x tambah 2, x mendekati 2 sama dengan 4. Yang di sini nilai limit fx, x mendekati 2 itu tidak sama dengan nilai f2. Nah, karena limit ini tidak sama, nilai limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx ini tidak kontinu di x sama dengan 2. Kemudian contoh yang ketiga yaitu fx sama dengan x tambah 1, di mana x-nya kurang dari 2 dan x kuadrat kurang 1, mana x-nya lebih besar sama dengan 2. Yang pertama kita cari f2-nya terlebih dahulu, yaitu 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 3. Nilai f2-nya itu 3. Kemudian cari nilai limitnya. Kita cari nilai limit dari limit kiri. Limit fx, x mendekati 2 dari kiri, sama dengan limit x tambah 1, mana x mendekati 2, sama dengan 3. Limit kirinya yaitu 3. Limit kanannya yaitu limit fx, x mendekati 2 dari sebelah kanan, sama dengan limit x kuadrat kurang 1, x mendekati 2 sama dengan 3. Dan sini limit kiri dan kanannya itu sama, sama-sama 3. Jadi
limit fx, x mendekati 2 yaitu 3. Nah, karena nilai limit fx, x mendekati 2 itu sama dengan nilai f2 yaitu sama 3, maka fx ini kontinu di x sama dengan 2. Kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx disebut kontinu kiri di x sama dengan a jika nilai limit fx, x mendekati a dari sebelah kiri itu sama nilainya dengan fungsi fa. Sedangkan jika fungsi fx ini disebut kontinu kanan di x sama dengan a, itu jika nilai limit fx, x mendekati a dari sebelah kanan, itu sama nilainya dengan fungsi fa. Nah, fungsi fx itu kontinu di x sama dengan a jika kontinu kiri dan kontinu kanannya itu di x sama dengan a. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan konstanta a agar fungsi fx, x tambah a di mana x kurang dari 2, ax kuadrat kurang 1 di mana x lebih besar sama dengan 2. Kontinu di x sama dengan 2. Tadi kan fungsi fx itu kontinu di x sama dengan 2 jika kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan 2. Yang pertama kita periksa dulu fx kontinu kiri di x sama dengan 2. Nah, sebelumnya fx disebut kontinu kiri jika nilai limit kirinya itu sama dengan nilai fungsinya. Di sini kita cari nilai limit kirinya terlebih dahulu, yaitu limit fx di mana x ini mendekati 2 dari sebelah kiri. Otomatis x-nya berarti kurang dari 2. Makanya kita menggunakan di sini x tambah a. Jadi limit x tambah a di mana x mendekati 2 dari sebelah kiri. Masukkan nilai x-nya disama dengan 2 tambah a. Jadi nilai limit kirinya yaitu 2a. Selanjutnya cari fungsi f2. Karena sini f-nya 2 sama dengan 2, maka menggunakan yang ax kuadrat dikurang 1. Masukkan nilai x-nya jadi a2 kuadrat kurang 1 sama dengan 4a kurang 1. Ini nilai fungsi f2 yaitu 4a kurang 1. Kita cari lebih dulu nilai a-nya dengan cara 2 tambah a sama dengan 4a kurang 1. 4a pindah ruas kiri jadi negatif 3a, 2 pindah ruas ke kanan jadi negatif 3. Negatif 3a sama dengan negatif 3a sama dengan 1. Kemudian kita periksa fx kontinu kanan di x sama dengan 2. Di fx disebut kontinu kanan jika nilai limit kanannya itu sama dengan nilai fungsinya. Jadi kita cari nilai limit kanannya dulu. Sini nilai limit fx, x mendekati 2 dari sebelah kanan. Karena sebelah kanan berarti dia x-nya lebih dari 2. Makanya menggunakan yang x kuadrat dikurang 1. Masukkan nilai x-nya menjadi 4a kurang 1. Jadi nilai limit kanannya itu 4a kurang 1. Karena cari nilai fungsinya f2-nya jadi sama. Karena x-nya itu 2, maka pakai yang ax kuadrat kurang 1. Masukkan nilai x-nya di 2 kuadrat kurang 1 sama dengan 4a kurang 1. Nah, karena sini nilai limit kanan dengan fungsinya itu sama, maka apapun nanti nilai a-nya, nilai limit dan fungsi ini akan tetap sama. Jadi, simpulannya di sini, f kontinu kiri di x sama dengan 2 jika a-nya 1. Sedangkan
Kalau fx akan kontinu kanan di x sama dengan 2 itu untuk semua nilai a. Akan fx itu akan kontinu di x sama dengan 2 jika fx kontinu kanan dan kontinu kiri. Kekontinuan pada interval. Fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buah a, b, bila fx kontinu pada setiap titik dalam interval tersebut. Sedangkan fx dikatakan kontinu pada interval tutup a, b, bila 1. Fx kontinu pada AB. 2. Fx kontinu kanan dx sama dengan A. 3. Fx kontinu kiri dx sama dengan B. Bila fx kontinu untuk setiap nilai x anggota dari R, maka dikatakan fx kontinu atau di mana-mana. Teorema 1. Fungsi polinom kontinu di mana-mana. 2. Fungsi rasional fx per gx kontinu pada domainnya. Misalkan fx sama dengan n akar x, maka fx kontinu di setiap titik di R jika n ganjil. Yang kedua, fx kontinu di setiap R positif jika n makin 6. Contoh, tentukan selang kekontinuan fx sama dengan akar x kurang 4. Berdasarkan teorema diketahui fx kontinu pada domain yaitu x kurang 4 lebih dari 0 atau x lebih dari 4. Periksa apakah fx kontinu kanan di x sama dengan 4. Lim x ke 4 f x sama dengan lim x ke 4. Akar x kurang 4 sama dengan 0. Fx kontinu kanan di x sama dengan 4, maka dapat disimpulkan bahwa fx kontinu pada 4 tak hingga. Kekontinuan fungsi komposisi. Jika lim gx sama dengan L dan jika f kontinu di L, maka lim f gx sama dengan f lim gx sama dengan fl. Khususnya jika g kontinu di C dan f kontinu di G, maka fungsi komposisi fg. Perhatikan bahwa hx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 6 kontinu di setiap bilangan real. Penyelesaian. Misalkan fx sama dengan x dengan gx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 6. Keduanya kontinu di setiap bilangan real, dan demikian juga dengan bilangan komposisinya. Hx sama dengan f, g, x sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 6. Garis singgung. Definisi garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik P, C, F, C adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tan G sama dengan limit H mendekati 0, M sec sama dengan F ditambah H dikurang FC dibagi H, di mana asalkan bahwa limit ini
ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Contoh, carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx di titik 2 dan 4. Penyelesaian. Garis yang kemiringannya kita cari diperlihatkan pada gambar. Terlihat jelas bahwa garis tersebut punya kemiringan positif yang besar, di mana m tan sama dengan limit n mendekati 0, f2 ditambah h dikurang f2 dibagi h. Limit n mendekati 0, 2 ditambah h kuadrat dikurang 2 kuadrat dibagi h. Limit n mendekati 0, 4 tambah 4h ditambah h kuadrat dibagi h. Limit n mendekati 0, h4 ditambah h dibagi h, di mana hasilnya menjadi 4. Laju sesaat. Definisi: jika benda bergerak di sepanjang garis koordinat dengan fungsi posisi ft, maka kecepatan saat pada saat c adalah v sama dengan limit v h mendekati 0, rata-rata sama dengan limit h mendekati 0, fc ditambah h dikurang fc dibagi h, asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Contoh, sebuah benda awalnya diam jatuh dikarenakan gaya berat. Carilah kecepatan pada t sama dengan 3,8 detik dan pada t sama dengan 5,4 detik. Penyelesaian. Kita hitung kecepatan sesaat pada t sama dengan c detik karena ft sama dengan 16t kuadrat. V sama dengan limit h mendekati 0. fc ditambah h dikurang fc dibagi h sama dengan limit h mendekati 0, 16c ditambah h kuadrat dikurang 16c kuadrat dibagi h. Limit h mendekati 0 menjadi 16c kuadrat ditambah 32ch ditambah 16h kuadrat dikurang 16c kuadrat dibagi h. Limit h mendekati 0 menjadi 32c ditambah 16h sama dengan 32c. Jadi kecepatan sesaat pada t 3,8 detik adalah 32, di mana menjadi 121,6 feet per detik, dan pada 5,4 detik adalah 32 yang menjadi 172,8 feet per detik.